Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sidang jemaah salat maghrib dan isya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali setelah 1 minggu yang lalu untuk melanjutkan pelajaran kita terkait dengan rukun yang keempat dari 13 rukun salat yang akan kita bahas. InsyaAllah pada malam ini kita akan membahas rukun yang keempat, yaitu qiraatul Fatihah, membaca surah Al-Fatihah. Namun sebelumnya, mari sama-sama kita kirimkan doa kepada saudara-saudara kita yang di Sumatera, di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat yang ditimpa musibah yang luar biasa sekali. Bahkan ada desa ketika airnya sudah surut, ternyata tanahnya sudah sama tingginya dengan rumah. Jadi bukan rumah yang masuk ke dalam tanah, tanah yang datang menggelamkan rumah. Belum lagi di beberapa tempat kita lihat kayu-kayu gelondongan itu jumlahnya ribuan ton mungkin, melulu lantakan rumah-rumah. Kita doakan kepada Allah, saudara-saudara kita yang ditimpakan bencana ini diberikan kesabaran, dimudahkan urusannya oleh Allah, diteguhkan hatinya. Dan kepada saudara-saudara muslim yang sudah membantu, Allah berikan juga kepadanya kebaikan akhirat. Karena orang yang membantu orang yang susah itu pahalanya luar biasa. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bapak yang dimuliakan oleh Allah, mari kita lanjutkan pelajaran kita. Kepada adik-adik kami yang ada di belakang, boleh mendengar, mohon jangan terlalu besar suaranya. Kalau bicara rukun yang keempat, maka rukun yang keempat ini dilakukan pada saat setelah kita melakukan takbiratul ihram masih dalam posisi berdiri. Hanya ada satu rukun yang wajib pada saat itu, yaitu membaca Al-Fatihah. Namun setidaknya ada 3 bacaan sunnah lainnya yang mengikuti Al-Fatihah yang dibacakan pada saat berdiri setelah takbiratul ihram. Pertama, bacaan doa iftitah. Riwayat tentang doa iftitah itu banyak sekali, doanya banyak sekali. Yang diamalkan oleh orang Indonesia itu ada baru 2 hadis dari sekian banyak hadis. Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran subhanallahi bukratan wa asila, itu 1 hadis, Pak. Sedangkan wajhatu wajhiyya dan seterusnya sampai dengan wabidzalika umirtu wa ana minal muslimin itu 1 hadis. Digabung hadis ini kemudian diamalkan oleh orang Indonesia. Itu 2 hadis sekaligus. Tetapi doa iftitah tentu tidak hanya dibatasi oleh 2 hadis ini, dan hadis ini sahih. Ada hadis lain di dalam Sahih Bukhari dan Muslim itu
terkait dengan doa Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib dan seterusnya. Itu juga doa iftitah yang lain. Hadisnya juga sahih. Ada juga riwayat Imam Al-Baihaqi dengan sanad yang hasan di mana doanya subhanakallahumma wa bihamdika wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Itu juga doa iftitah dan dibaca oleh Umar bin Khattab. Ini menjadi hadis yang mauquf yang hasan. Di dalam mazhab Syafi'i, yang manapun doa tadi dibaca, maka sudah dapat pahala doa iftitah. Tapi kalau kita sholat sendiri, saya ingin baca semuanya, itu juga dibolehkan, digabung dibaca seluruhnya. Apalagi kalau baca hadis Ali bin Abi Thalib itu panjang sekali itu hadisnya. Dari wajah tuh sampai dengan la ilaha ghairuk, panjang sekali itu doanya. Dan itu pernah kita bahas di sini di masjid ini pada saat pelatihan bacaan Al-Qur'an dulu, dan pernah diberikan salinan risalah yang kami tulis kepada jemaah. Bagi yang belum memilikinya, mungkin boleh minta ke teman atau bisa menghubungi DKM. Karena juga DKM sudah berusaha untuk mencetak bukunya dengan alasan supaya ilmu ini bisa dijadikan pegangan. Bukunya dicetak dalam buku saku, jadi bisa bawa dan ibu-ibu bawa kemana saja bawa pergi. Tetapi intinya yang ingin diperjelas, yang mana saja dibaca maka sudah mencapai doa iftitah. Tapi hati-hati kalau kita sholat berjamaah, karena imam ketika sholat berjamaah itu bisa saja membaca doa iftitah tidak lama sehingga diamnya tidak terlalu panjang. Jamaah jangan membaca doa yang panjang sendiri dengan meninggalkan bacaan Al-Fatihahnya imam, dalam arti kata tidak memperhatikan. Kalau kira-kira imamnya tidak membaca yang panjang, maka cari doa iftitah yang pendek. Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Cukup sampai di situ saja. Atau subhanakallahumma wa bihamdika wa la ilaha wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Cukup, yang pendek-pendek saja. Kenapa? Karena imamnya tidak panjang. Tapi kalau imamnya diamnya agak sedikit lama, Bapak boleh menambahkan dengan doa yang lain dari doa iftitah, karena doanya bukan satu. Kenapa begitu? Hukum mendengarkan Al-Fatihah imam itu lebih baik daripada membaca doa iftitah sendiri. Saya ulangi. Mendengar Al-Fatihah imam, memperhatikan doa iftitah Al-Fatihahnya imam bagi makmum, itu lebih baik daripada dia membaca doa iftitahnya sendiri. Maka ketika imam mulai membaca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, stop baca doa iftitah. Maka cari yang pendek lebih baik. Kalau doanya berjalan, karena di Indonesia itu rata-rata imamnya tidak lama itu berhenti. Dari takbir ke Al-Fatihah itu biasanya tidak lama. Jadi bapak-bapak jangan paksa sampai wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin, dihabiskan itu. Itu dua hadis. Cukup sampai Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran subhanallahi bukratan wa asila. Cukup sampai di situ. Kenapa? Biar bisa mendengar bacaan imam. Karena ada hadis di dalam Al-Qur'anul Karim, wa idza quri'al Qur'anu, apabila Al-Qur'an dibacakan, fastami'u lahu wa ansitu, maka dengarkanlah bacaan Al-Qur'an tersebut dan diam. La'allakum turhamun, semoga saja kamu mendapatkan rahmat. Itu perintah. Maka mendengarkan Al-Fatihah imam itu lebih baik dari baca doa iftitah sendiri. Itu satu. Yang kedua, setelah kita membaca doa iftitah, kita membaca ta'awuz, a'udzubillah. Tapi hukumnya bukan wajib, hukumnya sunnah. Dalilnya juga ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Apabila kamu membaca Al-Qur'an, maka hendaklah kamu berlindung daripada syaitan yang terkutuk kepada Allah.
Maka kita baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ada 3 setidaknya bacaan a'udzubillah yang sangat masyhur. Satu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim berdalilkan dengan ayat yang kita bacakan tadi. Yang kedua, hadis dari Sahih Bukhari dan Muslim di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah takbiratul ihram itu membaca a'udzubillahi as-sami'il 'alimi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ada tambahan sifat 2, as-sami' al-alim. Di dalam riwayat yang lain tambahannya ada di ujung. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim min nafthihi min hamzihi wa nafthihi wa nafathihi. Ditambah itu 3. Dari 3 bacaan ini di dalam mazhab Syafi'i yang paling baik dibaca yang pertama, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, karena ditetapkan di dalam Al-Qur'an bacaannya. Meskipun yang 2 lainnya itu juga boleh dibaca karena ditetapkan di dalam hadis yang sahih. Yang menarik, di dalam mazhab Hambali ada tambahan. Dinukilkan oleh Imam Asy-Syafi'i dari Ahmad bin Shalih yang riwayatnya sampai kepada Imam Ahmad bin Hanbal, di mana beliau meriwayatkan bacaan ta'awuz di dalam salat dengan bacaan a'udzu billahis sami'il 'alimi minasyaitonir rajim innallaha huwas sami'ul 'alim. Ditambah innallaha huwas sami'ul 'alim. Beliau merujuk kepada surah Al-A'raf. Karena di surah Al-A'raf ada ayat bunyinya imma yanzaghannaka minasyaitani nazghum fasta'id billah. Apabila kamu digoda oleh syaitan dengan suatu godaan, maka hendaklah kamu berlindung kepada Allah. Lalu ditutup ayat itu dengan kalimat innahu sami'un alim. Sesungguhnya Allah itu Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Maka ditambah kalimat itu oleh mazhab Hambali. Nah, itu cara baca. Sepakat para ulama bahwa ta'awud itu sunnah dibaca baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Setiap kali membaca Al-Quran. Hanya saja kemudian ada perbedaan pendapat di kalangan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Al-Umnya Imam Asy-Syafi'i dijelaskan bahwa Abdullah bin Umar itu membaca a'udzubillah dengan bisir. Dalam bahasa Imam Asy-Syafi'i beliau mengatakan yata'awwadhu fi nafsihi. Caranya bisir. Yang dengar cuma beliau sendiri. Wa Abu Hurairah radhiyallahu anhu yajharu bih. Adapun Abu Hurairah ketika membaca ta'awuz itu menjaharnya, dibaca dengan nyaring. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Di dalam kitab Al-Um, Imam Asy-Syafi'i mengatakan, wa ayyuhuma fa'ala jaz. Yang mana saja dilakukan di antara keduanya itu dibolehkan. Boleh dinyaringkan, boleh juga disir bacaan ta'awuz. Jadi kalau tiba-tiba ada imam baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim sebelum bismillah, jangan kaget. Ini imam aneh. Baru dengar saya dari kecil a'udzubillah. Enggak, Abu Hurairah sudah duluan dari sahabat Nabi. Maka jangan heran kalau ada yang baca a'udzubillah lisan. Akan tetapi di dalam mazhab Syafi'i yang sunnah, yang lebih baik itu disir. Yang lebih baik disir. Bacaannya tidak dikeraskan a'udzubillahnya, tapi dikecilkan. Tapi jika dikerjakan dengan suara yang nyaring tidak menjadi masalah. Itu terkait dengan a'udzubillah. Lalu baru kemudian kita baca Al-Fatihah.
Masyhur dan sudah beberapa kali kami sampaikan juga di dalam majelis ini bahwa di dalam mazhab Syafi'i bismillah merupakan ayat dari surah Al-Fatihah. Jadi disebut sab'ul mathani, 7 ayat yang diulang-ulang itu dimulai dari bismillah. Tapi tidak dengan mazhab Malik. Imam Malik mengatakan bismillah bukanlah bagian dari Al-Fatihah. Adapun ayat ke-6 dan ke-7 itu dipecah dari ayat ke-7 yang biasa kita ketahui. Siratal ladzina an'amta 'alaihim itu satu ayat yang ke-6. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin itu satu ayat ke-7. Makanya jika ada imam yang kemudian berhenti pada siratal ladzina an'amta 'alaihim lalu disambung dengan ghairil maghdubi, itu tidak membatalkan salat. Walaupun dalam qiraah Hafs itu yang paling baik tidak berhenti, karena Hafs tidak meriwayatkan pemberhentian. Hafs meriwayatkan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, satu nafas. Kalau tidak sampai nafasnya boleh berhenti dengan cara diulang. Boleh berhenti dengan cara seperti lazimnya kita baca Al-Quran. Contoh, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim, berhenti itu. Ulang, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi itu riwayatnya Hafs, Asim dari Hafs. Baik. Tapi kalau merujuk kepada Imam Malik, kalau kemudian karena sebab beliau tidak mengatakan bismillah itu bagian dari Al-Fatihah, maka ayat yang terakhir itu jadi 2 ayat. Artinya boleh berhenti di alaihim baru ghairil maghdubi alaihim. Kenapa? Karena mazhab Malik itu tidak baca bismillah, tapi tidak kemudian membatalkan sholat jika dibaca bismillah. Di dalam mazhab Malik. Bapak kalau pergi ke Maroko itu begitu sudah Allahu Akbar diam sebentar langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Bukan mereka sir, memang tidak baca. Berbeda dengan Arab Saudi. Arab Saudi itu baca bismillah tapi disir oleh imamnya. Karena dalam mazhab Hambali membaca bismillah dengan suara yang ringan, dengan suara yang kecil, dengan cara disir disembunyikan itu lebih baik daripada dibaca dengan suara yang nyaring, yang besar. Begitu. Nah, itu terkait dengan bismillah. Lalu timbul pertanyaan, apakah bismillah itu dibaca di setiap sholat? Jawabannya iya. Di setiap rakaat jawabannya juga iya. Bagaimana dengan makmum? Apakah makmum membaca Al-Fatihah ataukah tidak? Ataukah cukuplah bacaan Al-Fatihahnya imam itu menjadi Al-Fatihahnya makmum? Terkait hal ini ada 3 pendapat. Ada berapa? 3 pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan imam makmum tidak membaca Al-Fatihah, baik sholatnya jahar ataupun sholatnya sir. Mana sholat jahar? Subuh, maghrib, isya. Mana sholat sir? Zuhur sama asar. Tidak dibaca sama sekali. Zuhur tak baca. Kenapa? Bacaan imam menjadi bacaan makmum. Apa yang dilakukan ketika mereka tidak baca? Tasbih dan zikir dengan hati. Mereka tidak baca Al-Fatihah. Ini satu pendapat. Pendapat ini adalah pendapat yang berasal dari mazhab Hanafi. Dari mazhab Hanafi. Makanya di Indonesia tidak lazim diikuti mazhab ini. Tapi ini lazim. Ada di India, di Pakistan, di Turki, bahkan sampai ke Cina. Orang-orang Cina Muslim yang dari suku Hui itu juga mazhabnya Hanafi. Itu lazim mereka praktek begini. Adapun dalam mazhab Syafi'i ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama ini pendapat yang sangat minoritas sekali.
dibaca pada saat sholat sir, tapi tidak dibaca pada saat sholat jahar. Dibaca pada saat duhur dan asar, tidak dibaca pada maghrib, isya dan subuh. Tapi ini minoritas, dan ini pendapat yang marjuh dalam mazhab Syafi'i, tidak kuat. Pendapat yang kuat diharuskan dibaca pada saat sholat yang jahar dan saat sholat sir. Di 5 waktu semua makmum membaca doa membaca Al-Fatihah sendiri selain mendengar bacaan imam. Bagaimana cara membacanya? Ada 2. Setiap imam membaca satu ayat, boleh makmum mengikutinya langsung. Lalu dia mendengarkan bacaan imam selanjutnya, lalu dia membaca sendiri. Ini baru bisa dilakukan kalau wakaf imam tidak terlalu cepat. Tapi kalau imam wakafnya terlalu cepat, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, nggak sempat kita baca itu, maka dibaca setelah imam selesai membaca Al-Fatihah. Ustadz, tapi imam kan baca ayat Al-Quran. Tidak mengapa. Kenapa? Karena ayat Al-Quran hukumnya sunnah, Al-Fatihah hukumnya wajib. Yang wajib harus didahulukan, sehingga tidak dosa bagi makmum membaca Al-Fatihah tidak mendengar bacaan ayat Al-Qur'annya imam yang sunnah. Tapi jika dia selesai membaca Al-Fatihah, dia tidak boleh membaca ayat sendiri, karena dia diharuskan mendengar bacaan ayat Al-Qur'annya imam. Sampai di sini paham? Nah, ini pendapat yang rajih dalam mazhab Syafi'i. Kata Imam At-Tirmidzi, bahkan pendapat bahwa makmum membaca Al-Fatihah di belakang imam itu pendapat jumhur ulama seluruhnya, bukan hanya di mazhab Syafi'i. Ada satu hadis yang dijadikan dalil, dan hadis ini menarik untuk saya ceritakan. Ceritanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selesai sholat subuh. Selesai sholat subuh, lalu beliau bangkit menghadap ke arah jamaah lalu mengatakan, la'allakum taqra'una al-Fatihah wa khalfa imamikum. La'allakum taqra'una al-Fatihah khalfa imamikum. Andaikan kalian ini membacakan Al-Fatihah sendiri di belakang imam. Para sahabat menjawab, na'am hadza ya Rasulullah. Baik, yang ini ya Rasulullah. Kata Rasulullah, la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak sahnya salat jika tidak membaca Al-Fatihah. Sebagian orang menganggap hadis ini lemah. Ini yang menariknya. Kenapa hadis ini dianggap lemah? Karena di dalam sanad periwayatannya ada perawi yang bernama Muhammad bin Ishaq yang meriwayatkan dari Makhul. Muhammad bin Ishaq ini masyhur di kalangan ulama hadis sebagai perawi yang mudallis. Apa mudallis? Orang yang menyamarkan nama perawi. Kalau dia meriwayatkan dari perawi yang lemah, itu namanya disembunyikan supaya orang tidak tahu bahwa riwayat atau hadis yang dia riwayatkan itu lemah. Disembunyikan. Contoh, kalau dia sebut dari nama Ahmad bin Muhammad, dia tidak sebut bin Muhammadnya, disebut Ahmad saja, karena Ahmad itu bisa saja orang berpikir ini perawi yang sahih. Disamar-samarkan sama dia. Sehingga hadis mudallas ini hadis lemah. Sehingga ada yang menyebutkan hadis tentang bacaan makmum di belakang imam itu hadisnya lemah. Dijawab oleh Imam An-Nawawi. Kata Imam An-Nawawi, sepakat di kalangan ulama hadis, apabila seorang perawi mudallis meriwayatkan dengan kata an, dari, maka tidak diterima periwayatannya, tidak ada perbedaan di kalangan ahli hadis. Jika Muhammad bin Ishaq mengatakan hadis ini saya riwayatkan dari, menggunakan kata dari, berarti dimungkinkan dia tidak bertemu langsung dengan orangnya, ya kan? Maka hadis itu mutlak lemah, tidak boleh diambil. Tapi kata Imam Nawawi, terkait dengan hadis tadi, Muhammad bin Ishaq tidak meriwayatkan dengan kata dari,
beliau meriwayatkan dengan kata haddatsani makhul. Makhul telah menyampaikan hadis kepadaku, berarti ketemu. Karena istilah haddatsani, haddatsana, akhbarani, akhbarana dan an itu beda hukumnya dalam ilmu hadis. Sehingga atas dasar itu hadis ini tidaklah lemah seperti anggapan sebagian orang. Itu sebabnya Imam At-Tirmidzi, Imam Ad-Daruqutni mengatakan hadis ini adalah haditsun hasanun, hadis hasan. Bahkan Imam Al-Khattabi mengatakan sanadnya jayyid, baik. Sedangkan kita tahu hadis hasan hukumnya bisa dijadikan hujjah. Maka ini dalil yang kuat bahwa makmum membaca Al-Fatihah sendiri di belakang imam. Ini jumhur ulama pendapatnya seperti itu. Tanpa perlu kita menyalahkan mazhab Hanafi. Dengan bahasa inilah pendapat yang lebih kuat terkait Al-Fatihah. Sunnah membaca setelah Al-Fatihah amin, baik oleh makmum ataupun oleh imam. Ingat, imam jangan sampai tidak baca amin. Bacaan amin dibaca sunnah dengan suara yang nyari, besar. Termasuk makmum, termasuk imam. Hanya saja ada perbedaan praktek. Pernah saya jelaskan, tapi saya ulang tidak apa-apa. Kalau di Sumatera, makmum tidak membaca amin sampai imam memulai. Jadi setelah waladhdallin, hening tuh, nggak ada yang nggak ada. Begitu imam sudah menyebut a, baru makmum amin. Kenapa? Mereka mengambil hukum ittiba. Makmum tidak membaca sampai dibaca oleh imam karena tugas makmum mengikuti imam. Ini yang saya praktek sampai hari ini, dari kecil dulu sampai sekarang. Saya tidak pernah membaca amin sebelum imam. Saya selalu membaca sesudah imam. Makanya saya kenapa sering nggak bersuara di awal? Karena saya nggak tahu imamnya ini sudah baca atau belum. Karena nggak kedengaran suaranya kadang-kadang. Kenapa? Bisa jadi imamnya bersuara tapi ketutup dengan suara makmum. Karena di daerah kita terutama Jabodetabek dan Pulau Jawa secara umum, amin dibaca sebelum imam. Begitu imam waladhdallin, langsung amin. Kalau anak kecil sampai waladhdallin baru udah amin ya. Pertanyaannya, kenapa ada perbedaan dalam praktek? Kelompok pertama itu prakteknya karena mendasarkan hadis yang menyebutkan apabila imam selesai membaca amin, membaca waladhdallin, faqulu amin, maka hendaklah kalian katakan amin. Itu tidak berdiri sendiri, tapi berdirinya tetap dalam kaedah ittiba pada imam. Bacaan makmum pada amin tetap mengikuti imam. Maka mereka tidak baca lebih dulu, nunggu kode dari imam. Kalau imam sudah a, mereka a. Adapun kelompok yang kedua memahami secara tekstual. Karena kalimatnya dalam hadis apabila imam selesai baca waladhdallin, maka hendaklah kalian makmum ucapkan amin. Makanya langsung. Dua-duanya benar. Dua-duanya benar. Kenapa? Karena ini penafsiran dari hadis yang sama. Tetapi saya lebih senang mengikuti imam. Waladhdallinnya saya dapat, aminnya saya dapat, ittiba'nya ke imam juga saya dapat. Makanya saya tidak senang, bagi saya pribadi bukan bagi yang lain, untuk membaca amin oleh diri saya sebelum imam. Meskipun jika ada yang melakukan sebelum imam tidak boleh dikatakan salah karena itu tafsir dari hadis yang sama. Kira-kira bisa dipahami Bapak? Bisa dipahami? Jadi yang mana yang benar? Dua-duanya adalah pendapat yang kuat dan
benar. Nah, tapi saya pilih. Oh, karena Ustaz orang Sumatera pilih Sumatera. Bukan. Ada alasan secara fikih. Bukan karena tempat. Tapi alasan secara fikih. Itibaknya saya dapat, ambilnya saya dapat. Saya dapat 2 pahala. Itu yang saya cari. Yang terakhir terkait dengan bacaan Al-Fatihah yang harus dipahami, tidak sah bacaan Al-Fatihah jika salah hurufnya, salah panjang pendeknya, tidak sah. Bapak kalau baca Alhamdulillah maka sholatnya batal, kecuali bagi orang yang tidak bisa dan dia diwajibkan belajar. Kalau tidak mau belajar maka sholatnya tetap tidak sah. Karena waktu keringanan membaca Al-Fatihah diberikan untuk belajar. Kalau nggak belajar juga, tapi saya sudah belajar tapi nggak bisa-bisa, dimaafkan oleh Allah. Karena ada usaha. Tapi kalau sudahlah tak bisa, tak mau belajar, tak Allah pandang sholatnya sedikit. Ada orang baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alamin apa? Alam itu artinya sakit, bukan alam semesta. Rabbil Alamin berarti Allah Tuhan orang berpenyakitan. Itu artinya itu. Kira-kira pahala atau dosa itu? Sudah jelas, tak ada perdebatan dalam hal itu. Maka hati-hati baca Al-Fatihah. Hati-hati. Yang gak bisa belajar, gak ada guna sholat. Sujud ruku ratusan rakaat sekalipun Al-Fatihahnya gagal itu ratusan rakaat. Ada gunanya. Hati. Panjang pendeknya juga perhatikan. Tasdidnya juga perhatikan, karena itu semuanya bagian dari Al-Fatihah. Salah satu di antaranya menyebabkan maknanya bergeser. Kalau bergeser maknanya, maka itu bukan lagi Al-Fatihah, maka batal Al-Fatihahnya. Maka diwajibkan untuk belajar. Makanya saya ada ditanya sama jamaah. Pernah saya mengajar satu tempat, saya cerita seperti ini. Lalu ada seorang suami tunjuk tangan, Ustaz, saya kadang-kadang kan sholat jamaahnya di rumah sama istri. Cuma istri saya lebih bagus baca Al-Qurannya daripada saya. Karena saya baru belajar. Bolehkah saya mengimami istri saya? Kan istri saya tetap gak boleh mengimami saya, Ustaz. Saya bilangin boleh, tapi sholatnya zuhur dan asar. Maghrib, subuh dan isya ke masjid. Jangan rusakkan salat istri Anda. Bacaan Al-Fatihahnya masih kemana-mana. Imam salat isya untuk istri. Kasihan istri, udah gak ke masjid, hancur lagi salatnya. Ke masjid, saya bilang. Kecuali zuhur dan asar. Karena kenapa? Zuhur dan asar modalnya cuma 2. Allahu Akbar sama Assalamualaikum warahmatullahi. Itu aja modalnya. Kalau itu udah bisa, aman udah. Al-Fatihah nggak bisa kan nggak kedengaran, orang pakai silent seperti HP dimatikan. Ya. Nah kalau zuhur asar nggak boleh lah. Kalau Al-Fatihahnya boleh imam istri. Tapi kalau sudah zuhur maghrib, isya dan subuh ke masjid. Nggak usah imam istri, bikin malu saja. Apalagi kalau didengar oleh tetangga. Ya kan? Istrinya ustazah. Mancur di bawah istrinya ustazah itu. Nah, jadi ke masjid. Itu seperti itu. Itu harus diikat. Nggak bisa pelajari. Apa yang dipelajari? Satu, panjang pendeknya. Yang kedua, makharijul hurufnya tidak boleh ganti itu. Nggak boleh baca ain dibaca alif. Nggak boleh. Yang paling banyak kerusakan tuh di waladhdallin itu. Huruf dot itu. Ada yang baca huruf dal itu. Waladhdallin. Saya kalau ada waladhdallin itu udah saya sholat sendiri saja. Sudah saya sholat sendiri saja. Biar imamnya sholat sendiri, saya sholat sendiri. Gak akan saya ikuti. Kenapa? Disebutkan dalam kitab Mata'ul Ghayah wa Taqrib, wala qari'in bi ummiyin. Orang yang bisa membaca tidak boleh mengikuti yang ummi, yang tidak bisa membaca. Apa yang dimaksud membaca? Disebutkan oleh Imam An-Nawawi berikut dengan Abu Qasim Al-Ghazi dalam Fathul Qarib adalah surah Al-Fatihah. Karena surah yang lain itu sunnah, enggak ngankan salah, enggak dibaca juga tidak batal sholatnya. Berbeda dengan surah Al-Fatihah. Nah,
Wallahu a'lamu bissawab. Terakhir baru kemudian kita baca salah satu surah dalam Al-Quran atau ayat di dalam Al-Quran bagi para imam, baik imamnya imam keluarga di rumah atau imam di masjid. Saya ingatkan, kalau mengambil ayat yang tidak penuh, tidak full satu surah, pahami konteks ayat itu. Jangan baca ayat maknanya belum habis mentang-mentang sudah sampai wakaf takbir. Karena ayat Al-Quran itu ada tema, dan setiap tema dibahas oleh Allah sampai dengan tuntas. Memang tidak membatalkan sholat, tapi maknanya jadi berkurang. Misal mau ngambil awal surah Al-Baqarah, itu 5 ayat pertama ceritanya tentang orang Islam, orang beriman. Baca sampai tuntas. Boleh dibagi, boleh dibaca sebagian di rakaat pertama atau sebagian rakaat kedua. Yang penting selesai satu tema, atau dibaca di satu rakaat seluruhnya. Nanti di rakaat kedua baca 2 ayat lagi, ayat ke-6 yang ke-7, karena ayat yang ke-6 dan ke-7 itu cerita tentang orang kafir. Tapi begitu masuk ayat ke-8 sampai dengan ayat ke-20 itu cerita orang munafik. Orang munafik itu kalau kita lihat temanya juga ada 2 subtemanya. Ini itu harus dipahami dan tidak akan mungkin dipahami tanpa belajar tafsir. Maka hati-hati pilih ayat Al-Quran. Kalau kira-kira nggak mampu, ikuti pendapat Imam Malik. Kata Imam Malik, saya lebih menyukai membaca ayat Al-Quran yang full satu surah. Maka beliau senang ngambil yang pendek. Kenapa? Karena maknanya sudah sempurna. Saya sama Ustaz. Sama apa? Saya suka yang pendek-pendek. Kenapa? Karena cuma itu yang saya bisa. Nah itu beda dengan mazhab Imam Malik. Imam Malik bukan karena nggak bisa. Kalau kita milih yang pendek cuma itu yang bisa. Nah itu beda kita dengan Imam Malik ya di situ tuh lah. Nah itu yang harus dipahami. Nah kalau yang nggak tahu mendingan ngambil yang satu surah. Bacalah surah Quraisy, surah Al-Fil, bacalah. Kalau udah baca surah Al-Baqarah kan jadi masalah nanti. Ini mulainya di mana nih, berakhir di mana? Ya, pokoknya baca saja lah. Akhirnya jadi masalah. Ada orang tafsir di belakang jadi makmum, begitu selesai Mas, besok-besok kasih yang mengerti aja lah jadi imam. Kenapa? Anda salah baca aja tadi itu. Masa cerita tentang Bani Israel tiba-tiba dari kemana gitu? Bani Israel yang sudah selesai, Anda mulai satu tema yang baru, belum selesai tema itu, Anda udah nggak selesai. Nah, ini kan jadi masalah nanti. Nah, penting mengetahui tema ayat itu kalau diambil dari surah yang panjang. Allahu a'lamu bissawab. Saya kira itu saja. Jika ada pertanyaan, masih ada 17 menit. Nah, ini panjang. Bisa 2 sampai 3 pertanyaan. Saya persilakan. Silakan, Pak. Kita juga membaca Al-Fatihah sebagai makmum. Setelah imam selesai, kemudian imam membaca ayat Al-Quran. Kita baca Al-Fatihah. Tapi kita mendengar bacaan imamnya ada yang salah atau ada yang lupa gitu. Apakah kita bisa langsung mengoreksi atau kita melanjutkan surat Al-Fatihah? Nah, ini bagus juga pertanyaannya. Dalam bahasa sederhana, bolehkah surat Al-Fatihah itu putus? Kan itu bahasa lainnya kan? Ya. Saya baca surah Al-Fatihah, tiba-tiba berhenti, lama berhenti. Kenapa? Ingat kalau cerita 2 minggu yang lalu, ingat sandal baru di luar masjid tapi dicuri orang. Berhentinya lama. Pertanyaannya, bolehkah setelah saya kemudian kembali dari menghayal tadi menyambung Al-Fatihah ataukah tidak? Jawabannya tidak boleh. Al-Fatihah tidak boleh dibaca secara putus. Dalam bahasa yang lain tidak harus mualan. Tidak boleh putus. Yang kedua, tidak boleh diam terlalu lama kecuali dengan sebab yang dibenarkan. Mana sebab yang dibenarkan? Imam lagi baca, batuk imamnya. Gak mungkin dia bisa teruskan karena dia lagi batuk. Maka dia akan teruskan setelah batuk. Itu dibolehkan. Dia bersih. Atau yang lainnya, tiba-tiba suara imam gatal, dia hilang suaranya tiba-tiba. Itu dibolehkan. Setelah kembali dia lanjutkan. Tapi kalau mengingatkan imam,
Itu bukan sebab untuk dirinya, sebab untuk imam. Kalau yang tadi sebab syar'i untuk yang membaca. Maka orang yang mengingatkan imam tadi, dia harus mengulang surah Al-Fatihahnya dari awal. Harus diingatkan imam. Imam salah baca misalkan, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ayat ketiga tidak dibaca, langsung ke wa lam yakul lahu kufuwan ahad dari Allahus Samad. Lupa imamnya. Kita dengar, kita sampaikan, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kita baca sendiri kembali. Ustaz, saya ketinggalan rakaat saya. Kata Imam An-Nawawi, dibolehkan dalam kondisi tertentu uzur, seperti kasus yang tadi kita bicarakan, apabila ketinggalan rakaat atau ketinggalan rukun tidak lebih dari 2 rukun. Kita hitung 2 rukun sekarang. Kalau saya berdiri, berarti 2 rukun itu ada di mana? Di i'tidal. Selama imam masih di i'tidal, masih 2 rukun ketinggalan. Kita bisa nyusul. Baca yang ringan saja. Ketika kita rukuk, jangan baca 10 kali, apalagi sampai 100 kali doanya. Baca 1 kali saja. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi, angkat langsung. 1 kali saja. Atau enggak usah pakai baca wa bihamdihi juga enggak apa-apa. Karena wa bihamdihi tambahan dalam riwayat Abu Daud. Memang riwayatnya diperselisihkan. Yang disepakati subhana rabbiyal azim. Cukup. Allahu akbar, subhana rabbiyal azim. Langsung angkat. Supaya apa? Supaya mengejar imam. Jadi harus tahu, sholat itu harus tahu. Kita ini orang mengikuti, bukan diikuti. Jangan pakai ilmu kita sendiri. Apa peduli imam? Imam cepat sekali gerakannya. Mendingan saya sholat sendiri. Ya silakan pisah dari jamaah. Jangan sholat berjamaah tapi pakai hukum. Saya bukan imam. Seperti itu, Pak. Jadi kalau ketinggalan dibolehkan berapa? 2 rukun. Masuk rukun ketiga, kita sudah tak berjamaah dengan imam. Nah, maka hati-hati. Saya ingin titip pesan khususnya kepada ayah-ayah kami mungkin yang sudah uzur. Itu yang paling penting. Tolong dibaca Al-Fatihahnya agak dipercepat sedikit. Diusahakan dipercepat sedikit. Terkadang imamnya baca surah pendek, ngebut pula, nggak nyampe semenit udah, semenit 10 detik selesai itu. Makanya saya sarankan kepada imam juga, kalau baca surat pendek antara amin dengan baca ayat, berhentilah sebentar. Kenapa? Saya mau baca inna a'tainakal kautsar, di belakang saya orang tua baca Al-Fatihahnya 7 ayat, saya ngebut baca 3 ayat. Nggak sebanding, kasihan makmumnya. Maka saya berhenti sebentar. Amin. Itu apa saya diam? Biar imam punya kesempatan. Saya perkirakan sudah sampai di ihdinas siratal mustaqim makmumnya. Ya kan? Karena sudah sampai di ihdinas siratal mustaqim walaupun belum sampai waladhdallin. Saya mulai Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Makmum ingat, oh ustaznya baca inna a'taina, sampai lama sedikit diamnya. Tapi kalau baca Al-Baqarah apalagi 20 ayat, nah tancap terus, tak apa-apa. Kan begitu? Karena makmum punya kesempatan, cuma 7 ayat yang dibaca dari surah Al-Fatihah. Nah, jadi ada ilmu makmum, ada ilmu imam. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Kalau kita kan masbuk nih, udah ruku, ternyata kita nggak baca Al-Fatihah langsung ikut ruku, itu nggak apa-apa. Nah, nanti bab ruku saya jelaskan. Tapi dalam mazhab Syafi'i dibolehkan bagi orang masbuk ketemu dengan imam pada ruku tidak membaca Al-Fatihah, itu bab pengecualian. Insyaallah minggu depan kita jelaskan. Nah, ada lagi? Kalau saya jelaskan sekarang nanti nggak ada bahan saya minggu depan. Silakan. Boleh, bolehkah saya gabung 2 surat? Jangankan 2 surat, kalau sanggup 1 Quran pun boleh, Pak. Nah, cuma saya tak jamin waktunya cukup, kan itu aja. Nah, dibolehkan 2 surat. Bapak mau ngambil guru, tapi ingat, kalau sudah habis waktunya ya. Sedikit saja, saya minta waktu sedikit saja. Kalau misalkan Bapak baca 2 surat, ingat, bacanya bitartibil Quran, tertib Al-Quran. Jangan baca surah yang di kanan duluan, baru kiri belakangan.
Ada Pak, dalam sholat itu ada yang baca surat An-Nas dibaca di rakaat pertama, Qul-hu-nya dibaca di ayat surah kedua. Dalam fikih tidak jadi masalah. Tapi kalau ada ulama qiraatul Quran di belakang, marah betul beliau. Kenapa? Karena tertib Al-Quran diturunkan sebagai mukjizat. Kenapa kamu ubah? Marah. Saya pernah pengalaman di Kairo ditegur Pak. Jadi imam. Jadi ceritanya kita lagi musafir, berhenti di satu masjid yang ramai orang, kita sholat pada jamaah yang kedua. Kebetulan saya jadi imam. Itu tahun pertama saya di Al-Azhar. Saya baca seperti kebiasaan orang Indonesia. Setelah selesai, ada seorang syekh datang kepada saya, membawa saya agak sedikit jauh. Beliau nasihati saya. Kata beliau, Faqra an-nas surat an-nas fi raq'atil ula fi raq'atil thaniyah wa ammal ikhlas fi raq'atil ula. Jangan baca yang kebalikannya. Baca an-nas pada rakaat kedua, baca al-ikhlas pada rakaat pertama. Kenapa? Duluan al-ikhlas daripada an-nas. Karena di dalam tafsir ada munasabatus suwar. Saya kira itu saja Pak. Kita sambung lagi minggu depan karena sudah habis waktu Pak, insyaallah. Boleh Pak, boleh. Digabung boleh. Saya kira itu saja. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان